Sistem petrodolar bukanlah sebuah kontrak formal yang ditandatangani dengan tinta di atas kertas. Ia adalah sebuah pemahaman, sebuah kesepakatan tak tertulis yang membentuk kembali tatanan ekonomi dunia selama setengah abad terakhir. Sistem ini merujuk pada praktik internasional di mana minyak mentah, komoditas paling vital di planet ini, dihargai dan diperdagangkan secara dominan menggunakan dolar Amerika Serikat. Ini berarti negara manapun yang ingin membeli minyak dari produsen besar seperti Arab Saudi harus terlebih dahulu memperoleh dolar. Praktik inilah yang menopang permintaan global yang konstan terhadap mata uang Amerika, menjadikannya lebih dari sekadar alat tukar, tetapi pilar kekuatan ekonomi dan geopolitik. Sejarahnya membawa kita kembali ke era 1970-an, sebuah masa penuh gejolak. Setelah krisis minyak tahun 1973, Amerika Serikat dan Arab Saudi menjalin sebuah hubungan simbiosis. Pada bulan Juni 1974, mereka membentuk Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi AS Arab Saudi. Meskipun perjanjian ini tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban penjualan minyak dalam dolar, pemahamannya jelas. Arab Saudi akan menjual minyaknya dalam dolar dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya ke dalam aset-aset Amerika, seperti surat utang pemerintah. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat menawarkan jaminan keamanan dan bantuan militer kepada kerajaan tersebut. Sebuah payung pelindung di tengah kawasan yang sering bergejolak. Baru-baru ini, jagat maya diramaikan oleh kabar bahwa kontrak petrodolar 50 tahun telah berakhir pada Juni 2024 dan tidak diperpanjang oleh Arab Saudi. Narasi ini menyebar dengan cepat, memicu spekulasi tentang runtuhnya dominasi dolar. Namun, klaim ini adalah sebuah misinformasi besar. Tidak pernah ada perjanjian formal berdurasi 50 tahun yang mengikat Arab Saudi untuk menjual minyaknya secara eksklusif dalam dolar. Apa yang ada adalah serangkaian kesepakatan strategis dan praktik pasar yang telah berjalan selama puluhan tahun berdasarkan kepentingan bersama. Isu ini menjadi ramai karena menyentuh urat nadi kekuatan Amerika dan membangkitkan imajinasi tentang tatanan dunia baru yang tidak lagi berpusat pada dolar. Kenyataannya jauh lebih kompleks daripada sebuah kontrak yang kedaluarsa. Sistem petrodolar adalah hasil dari kalkulasi strategis yang terus dievaluasi. Apa yang sering disebut sebagai kontrak sebenarnya adalah sebuah praktik yang menguntungkan kedua belah pihak pada masanya. Bagi Amerika, ini menjamin permintaan global untuk dolarnya. Bagi Arab Saudi, ini memberikan stabilitas ekonomi dan perlindungan militer. Jadi, ketika kita membahas akhir dari petrodolar, kita tidak berbicara tentang berakhirnya selembar kertas, melainkan pergeseran lambat dalam dinamika kekuatan global, kepentingan ekonomi, dan aliansi strategis yang telah menopang dunia selama ini. Ini adalah cerita tentang evolusi, bukan revolusi mendadak. Meskipun tidak ada kontrak formal yang mengikat, Arab Saudi memiliki alasan-alasan yang sangat kuat dan pragmatis untuk tetap mempertahankan dolar sebagai mata uang utama dalam penjualan minyaknya. Alasan paling fundamental adalah stabilitas ekonomi internal. Mata uang Arab Saudi, rial, dipatok nilainya secara ketat terhadap dolar AS, sekitar 3,75 rial per 1 dolar. Dengan menjual minyak dalam dolar, kerajaan secara efektif menghilangkan risiko fluktuasi nilai tukar yang liar. Pendapatan ekspor mereka dalam dolar dapat dengan mudah dikonversi menjadi rial dengan nilai yang stabil, memungkinkan perencanaan anggaran negara yang lebih dapat diprediksi dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Selanjutnya, infrastruktur keuangan global untuk perdagangan komoditas energi masih sangat didominasi oleh dolar. Mulai dari sistem pembayaran internasional, pembiayaan proyek, hingga kontrak asuransi dan pengapalan, semuanya beroperasi dalam ekosistem yang berpusat pada dolar. Berpindah ke mata uang lain, seperti Yuan Tiongkok atau Euro, akan menciptakan kerumitan logistik dan biaya transaksi yang signifikan. Pasar keuangan dolar menawarkan likuiditas yang tak tertandingi, yang berarti sejumlah besar dolar dapat dibeli atau dijual kapan saja tanpa mengganggu pasar secara dramatis. Hal ini tidak dapat ditandingi oleh mata uang lain saat ini, menjadikannya pilihan yang paling efisien dan aman. Jangan lupakan juga peran cadangan devisa. Untuk mempertahankan patokan mata uang rial terhadap dolar, Bank Sentral Arab Saudi perlu menyimpan cadangan dolar dalam jumlah yang sangat besar. Menjual minyak dalam dolar adalah cara paling langsung untuk terus mengisi kembali cadangan ini.
cadangan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan ekonomi, memberikan keyakinan kepada investor dan pasar bahwa pemerintah mampu menstabilkan mata uangnya, bahkan di saat krisis. Menghentikan penjualan minyak dalam dolar akan membuat upaya mempertahankan cadangan ini menjadi jauh lebih sulit dan mahal. Berisiko mengganggu stabilitas makroekonomi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Terakhir, meskipun hubungan politik antara Riyadh dan Washington mengalami pasang surut, ikatan ekonomi mereka tetap dalam. Arab Saudi adalah salah satu pemegang surat utang pemerintah AS terbesar di dunia. Investasi dalam aset dolar ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang aman, tetapi juga memperdalam keterkaitan ekonomi kedua negara. Menjual minyak dalam mata uang lain dan secara drastis mengurangi kepemilikan aset dolar akan menjadi langkah yang sangat disruptif, tidak hanya bagi Amerika, tetapi juga bagi portofolio investasi Arab Saudi sendiri. Oleh karena itu, ketergantungan ini bersifat struktural dan tidak mudah dilepaskan dalam waktu singkat. Meskipun dolar masih menjadi raja, benih-benih perubahan mulai disemai. Tren yang dikenal sebagai de-dolarisasi, upaya negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, semakin menguat di seluruh dunia. Salah satu pendorong utamanya adalah penggunaan dolar sebagai senjata oleh Amerika Serikat melalui sanksi ekonomi. Ketika Washington memberlakukan sanksi, negara-negara yang menjadi target dan mitra dagang mereka merasa rentan. Hal ini mendorong banyak negara, termasuk sekutu AS seperti Arab Saudi, untuk mencari alternatif guna memitigasi risiko geopolitik dan memiliki otonomi kebijakan luar negeri yang lebih besar. Mereka tidak ingin nasib ekonomi mereka bergantung sepenuhnya pada keputusan politik di Washington. Arab Saudi, di bawah kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, secara aktif mendiversifikasi tidak hanya ekonominya, tetapi juga kemitraan internasionalnya. Kerajaan ini semakin mempererat hubungan dengan Tiongkok, yang kini menjadi mitra dagang terbesarnya dan konsumen minyak utamanya. Pada tahun 2023, pejabat tinggi Saudi secara terbuka menyatakan bahwa mereka terbuka untuk membahas perdagangan minyak dalam mata uang selain dolar. Langkah konkret pun mulai terlihat, seperti media, Group Central Bank Representatives in Digital Currency Meeting, Digital Currency Concept with Saudi and Chinese Flags, International Finance Technology Conference, Distribute Equally. Bergabungnya Arab Saudi dalam proyek mata uang digital lintas batas yang dipimpin Tiongkok, mBridge, penandatanganan perjanjian pertukaran mata uang dengan Bank Sentral Tiongkok. Ini adalah sinyal jelas bahwa Riyadh sedang mempersiapkan masa depan yang multipolar. Langkah-langkah ini bukan berarti Arab Saudi akan meninggalkan dolar dalam semalam. Proses ini lebih merupakan diversifikasi daripada penggantian total. Tujuannya adalah memiliki opsi. Bayangkan di masa depan, Arab Saudi mungkin menjual minyak ke Tiongkok menggunakan yuan, ke Eropa menggunakan euro, dan ke Amerika Serikat tetap menggunakan dolar. Strategi ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan mengurangi kerentanan terhadap kebijakan satu negara saja. Ini adalah permainan jangka panjang, sebuah penyesuaian bertahap terhadap lanskap global yang berubah, di mana kekuatan ekonomi tidak lagi hanya terpusat di Barat. Penting untuk dipahami bahwa motivasi Arab Saudi bersifat pragmatis, bukan ideologis. Ini bukan tentang menentang Amerika, melainkan tentang mengamankan kepentingan nasional Arab Saudi dalam tatanan dunia yang baru. Visi 2030, cetak biru ambisius kerajaan untuk masa depan, menuntut diversifikasi di segala bidang. Ketergantungan yang berlebihan pada satu mata uang atau satu mitra strategis dianggap sebagai risiko. Oleh karena itu, penjajakan terhadap mata uang lain adalah bagian logis dari evolusi strategis Arab Saudi untuk menjadi pemain global yang lebih mandiri dan tangguh di abad ke-21. Jika Arab Saudi, produsen minyak terbesar OPEC, dan negara-negara teluk lainnya benar-benar mulai beralih secara signifikan dari dolar, dampaknya bagi Amerika Serikat bisa sangat besar. Permintaan global yang konstan terhadap dolar, yang didorong oleh kebutuhan untuk membeli minyak, akan menurun. Penurunan permintaan ini secara teori akan melemahkan nilai tukar dolar terhadap mata uang lainnya. Akibatnya, barang-barang impor di Amerika akan menjadi lebih mahal, yang berpotensi memicu tekanan inflasi di dalam negeri. Selain itu, status dolar sebagai mata uang cadangan dunia akan terkikis, mengurangi apa yang sering disebut sebagai hak istimewa selangit Amerika.
Guncangan tidak hanya akan terasa di tingkat konsumen, tetapi juga di pasar keuangan global. Selama puluhan tahun, negara-negara pengekspor minyak telah mendaur ulang pendapatan petrodolar mereka dengan membeli aset-aset AS, terutama surat utang pemerintah. Praktik ini membantu mendanai defisit anggaran Amerika dengan biaya pinjaman yang relatif rendah. Jika negara-negara ini mulai menjual minyak dalam mata uang lain dan mengalihkan investasi mereka dari aset dolar, ini dapat menyebabkan penjualan besar-besaran surat utang AS. Gelombang penjualan seperti itu akan menaikkan suku bunga di Amerika, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan berpotensi mengganggu stabilitas pasar keuangan global. Dari sisi geopolitik, pergeseran dari petrodolar akan menumpulkan salah satu alat kebijakan luar negeri Amerika yang paling kuat, sanksi keuangan. Kemampuan AS untuk membatasi akses negara atau entitas ke sistem keuangan berbasis dolarlah menjadi instrumen ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Jika perdagangan global, terutama energi, dapat dilakukan secara efisien menggunakan mata uang lain seperti yuan, maka efektivitas sanksi AS akan berkurang secara drastis. Ini akan memaksa Washington untuk lebih mengandalkan diplomasi atau kekuatan militer, mengubah kalkulus kekuatan di panggung internasional secara fundamental. Pada akhirnya, isu petrodolar ini penting bukan hanya bagi Amerika dan Arab Saudi, tetapi bagi seluruh dunia. Dominasi dolar telah menjadi pilar stabilitas, meskipun tidak merata bagi sistem keuangan global pasca Perang Dunia Kedua. Setiap pergeseran dari sistem ini, bahkan yang bertahap sekalipun, akan menciptakan ketidakpastian dan periode penyesuaian yang mungkin bergejolak. Munculnya tatanan moneter yang lebih multipolar bisa jadi lebih adil dalam jangka panjang, tetapi transisinya akan penuh dengan risiko. Bagaimana negara-negara besar mengelola pergeseran ini akan menentukan stabilitas ekonomi dan lanskap geopolitik dunia untuk generasi yang akan datang.